الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah Rasul Malaysia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita serta karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka kita menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berhubungan erat dengan akhlak atau adab, di mana seorang muslim harus memiliki adab dan akhlak sebagaimana baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita dan juga selama dunia ini masih Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kehidupan, karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan kepada kita ilmu dan juga teladan yang sepatutnya bagi umatnya untuk berusaha terus mencontoh meladani Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita merupakan salah satu dari umatnya. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis 224. Qala rahimahullahu taala, bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab sungguhnya setiap kebaikan merupakan sedekah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ma'rufin sadaqah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari gurunya Ali ibn Ayyash, dari gurunya Abu Ghassan, dari Muhammad ibn Munkadir, dan Muhammad ibn Munkadir merupakan salah seorang tabi'in yang mulia jamaah sekalian, yang beliau memiliki biografi yang sangat indah. Di antaranya Muhammad bin Munkadir adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan beliau juga rahimahullah ta'ala seorang yang sangat benar-benar memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari wajahnya terlihat seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan
dia benar-benar terpancar dari wajahnya kesolehan. Orang-orang mengatakan ketika Muhammad bin Munkadir ke pasar jamaah, ketika melihatnya saja orang-orang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muhammad bin Munkadir misalnya datang ke pasar, orang-orang melihat itu, mereka semua dengan melihat Muhammad bin Munkadir, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga banyak berzikir, hingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya melihat muka siapa? Muhammad bin Munkadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Disebutkan beliau adalah seorang yang kurus karena banyaknya puasa dan banyaknya melaksanakan sholat malam. Disebutkan juga biografinya beliau, kulit tubuhnya itu berubah menjadi hitam karena beliau melaksanakan banyak sekali puasa. Bahkan disebutkan pula jamaah, beliau tidaklah berpuasa kecuali di hari-hari yang dilarang puasa, 2 hari raya dan 3 hari tersebut. Sisanya berpuasa. Walaupun ini bukan merupakan sesuatu yang utama, karena Nabi SAW mengatakan puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan merupakan sedekah. Nah, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini sahih. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, bab ini ingin menerangkan kepada kita semua pemahaman tentang sedekah yang sangat luas. Wa anna shadaqata laysat muqtasiratan ala badlil mal wa infaqihi fi sabilillah tabaraka wa ta'ala, bal shadaqah majaluha wasi', kama anna al-ghaniyya yatamakkanu min as-sadaqah ala al-faqir fil mal fa innal faqira yatamakkanu min as-sadaqah ala al-ghani bi anwa'in min as-sadaqah yalqahu bi wajhin tariq yu'amiluhu al-mu'amalata at-tayyibah yusa'iduhu fi amri min al-umur yad'u lahu kulla hadha min majali al-ma'ruf wa hiya sadaqah. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Al-Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah ini memiliki makna yang sangat luas. Jangan hanya mengecilkan makna sedekah dengan seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang memiliki harta, seorang yang kaya, dia bersedekah dengan hartanya, ternyata seorang yang fakir juga bisa bersedekah. Sebagaimana orang kaya bersedekah dengan macam-macam sedekah, yaitu kebaikan-kebaikan yang dia tebarkan. Kata Syekh, di antaranya seseorang bertemu dengan orang lain dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum, itu merupakan sedekah. Kemudian seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan saudara sesama muslim yang lain dengan interaksi serta pergaulan yang baik, itu merupakan sedekah. Seorang membantu pekerjaan atau membantu orang yang membutuhkan, dia bantu, itu merupakan sedekah. Kata Syekh, ini masuk ke dalam hadis yang kita bahas, yaitu setiap kebaikan merupakan sedekah.
Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, was-shadaqah qad takunu muta'addiyatun wa qad takunu qasiratun. Qad takunu muta'addiyah yasilu naf'uha ila an-nas wa qad takunu qasiratun بحيث يكون نفعها على الإنسان نفسه وقد مر معنا أن نفقة الإنسان على نفسه صدقة. Sedekah itu bisa jadi memberikan manfaat kepada orang lain, bisa juga sedekah tersebut memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Sebagaimana kita sudah pernah sebutkan bahwasanya seseorang itu menafkahi dirinya sendiri, mencukupi kebutuhan dengan membeli pakaian, dengan membeli makan. Itu merupakan bentuk manusia menafkahi dirinya sendiri, bersedekah kepada dirinya sendiri. Kata Syekh, hada sadaqatun minhu ala nafsihi idza ihtasabta dzalika 'inda Allah tabaraka ta'ala. Idza ihtasabta dzalika 'inda Allah tabaraka ta'ala. Seseorang itu membeli makanan, membeli pakaian, membeli kebutuhan yang primer, ya, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh dirinya, dengan dia meniatkan ini sebagai sedekah, maka akan dicatat sebagai kebaikan. Akan dicatat sebagai kebaikan dan menjadi timbangan kebaikan nanti di akhirat kelak. Kata Syekh, idzan mafhumus shadaqah mafhumun wasi' fa huwa yatanawalu kulla ma'rufin yaqumu bihi al-insan sawa'an li nafsihi aw lil akharin. Oleh karena itu, pemahaman sedekah itu sangat luas, yang harus kita buka pikiran kita, mencakup sedekah atau kebaikan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya atau kepada orang lain. Itu semua namanya sedekah. Bukan hanya dengan harta yang dimiliki oleh seseorang kemudian dia berikan pada orang lain. Ternyata makna sedekah itu luas di dalam agama kita. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian, bahwasanya agama Islam ini agama yang sangat indah. Allah memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berbuat kebaikan. Siapa yang tidak memiliki harta yang lebih untuk dia berderma, memberikan kepada orang yang membutuhkan, dia masih bisa melakukan sedekah yang lain, berupa sedekah mungkin kekuatannya dia, sedekah bantuan dia, atau dengan senyuman dia, atau membuat orang merasa nyaman dengan dia dengan akhlak yang baik. Atau nanti disebutkan juga beramal ma'ruf nahi munkar, itu merupakan sedekah. Atau juga jamaah sekalian, ketika dia mencukupi kebutuhan dirinya dengan meniatkan bahwa itu merupakan bentuk sedekah kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai hal tersebut dengan sedekah. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa pada asalnya istilah dalam agama kita itu disesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Karena secara umum makna sedekah adalah seseorang memberikan harta kepada orang lain, benar enggak jemaah? Ini yang dipahami kebanyakan dari kaum muslim. Dan Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita, ternyata makna sedekah lebih luas daripada itu. Siapa yang melakukan kebaikan, sejatinya dia sedang bersedekah, karena maknanya lebih umum dibandingkan yang difahami oleh manusia. Berarti pada asalnya istilah di dalam agama kita itu harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Kecuali kalau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, baru para ulama biasanya berijtihad tentang makna sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masuk pada hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullah taala, masih dalam bab yang sama. Hadatsana Adam ibn Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa an abihi an jaddihi radhiyallahu taala annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah qalu fa in lam yajid qala fayatamilu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dzal hajatil malhuf qalu fa in lam yaf'al qala fayamuru bil khairi aw ya'mur bil ma'ruf qalu fa in lam yaf'al qala fayumsik 'anil syarri fa innahu lahu shadaqah. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Adam ibni Abi Iyas, kemudian dari gurunya Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah ibn Abi Musa, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi cucu, anak, dan ayahnya itu semua adalah para perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua merupakan sebuah keluarga yang sangat mulia. Bagaimana bisa mendidik anak-anaknya sebagai para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan dan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ayahnya Abi Burdah dan kakeknya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadhihi shadaqah wajibatun ala kulli muslimin kulla yaum. Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah setiap harinya. Kulla yaumin, kullu yaumin tatlu fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit di hari tersebut. Wa hiya shadaqatun syukrun, shadaqatun mujibuha syukrun lillahi azza wa jalla ala ni'matihi al-abdi bisihhati wal mu'afati wal jism wal a'da. Kata Syekh Abdul Razzaq, dan sedekah tersebut merupakan bentuk rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada dia nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa afiat yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim di setiap hari. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita telah sebutkan, makna sedekah itu makna yang luas, bukan wajib bagi antum untuk mengeluarkan harta antum dalam rangka membantu saudara kita yang membutuhkan, tidak. Makna sedekah itu lebih luas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya para sahabat, dan para sahabat kita tahu di awal-awal mereka berada di bawah garis kemiskinan rata-rata mereka. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fa illam yajid, Rasulullah, kalau kami tidak memiliki harta, karena yang difahami oleh para sahabat sedekah adalah memberikan harta yang lebih kepada orang yang membutuhkan. Dan para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau seandainya seorang tidak memilikinya, apa yang dia harus lakukan? Maka
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia bekerja dengan tangannya, berbuat dengan tangannya, mencari harta yang halal dengan tangannya. Fayanfa'u nafsahu, kemudian dia memberikan manfaat kepada dirinya, yaitu dengan menginfakkan kepada dirinya hal-hal yang dia butuhkan, bukan dia menunggu uluran tangan manusia. Apa yang dia lakukan dari pekerjaan, dia lakukan semampu yang dia bisa, kemudian dia menginfakkan kepada dirinya. Itu merupakan bentuk sedekah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, para sahabat bertanya, qalu fa illam yastati ya Rasulullah, kalau seandainya dia tidak memiliki kecakapan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, kemudian bersedekah untuk dirinya sendiri. Kata Syekh Abdul Razak, para sahabat bertanya, fa illam yastati, kalau seorang tidak mampu. Apakah, kata Syekh, makna di sini benar-benar memiliki ketidakmampuan, atau yang dimaksud di sini adalah seseorang yang malas? Maka kata Syekh, wa farqun bainal kasbi wal ajzi wa kullu minhuma yuta'awwadu billahi tabaraka ta'ala. Lakin mal murad biqaulihim huna fa illam yastati, halil murad lam yastati kaslan am lam yastati ajza? Ajzan laysa indahul qudra 'ala al-qiyam bi 'amalin aw sina'atin min as-sina'at. Qalu fa illam yastati aw li ajzihi an dhalik aw lam yaf'al dzalika la'alla hadha syaqqu min ar-rawi. Qala fa illam yastati aw lam yaf'al dhalik aw fa madha yaf'al? Qala fa yu'inu dzal hajatil malkhuf, yu'inu sahibul hajah. Kata Syekh, makna dari perkataan para sahabat, kalau seandainya seseorang tidak mampu di sini bukan karena malas. Kata Syekh, hasya wa kalla, para sahabat itu orang-orang yang malas, tidak. Para sahabat bertanya, kalau seandainya seseorang dia misalnya memiliki cacat, ya Pak, dia tidak bisa bekerja atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bersedekah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fayu'inu dzal hajatil malhuf, membantu orang-orang yang membutuhkan. Al-malhuf, kata Syekh Abdul Razak, adalah seorang yang tidak mampu mengerjakan apa yang dia lakukan karena benar-benar fakirnya, atau karena mungkin dia membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Maka kata Syekh, membantu seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mengangkat misalnya barang-barang bawaan, ini merupakan bentuk sedekah. Kata Syekh Abdul Razak, yu'inu sahibal hajah ayyan kanat hajatuhu hamla mata'i dalalatun ala tariqin hidayatu dhalin, hadhihi kulluha sadaqah yatasaddaqu biha ala ikhwanil muslimin. Kata Syekh, seorang yang menunjukkan jalan jemaah, atau seseorang yang membantu mengangkat barang, atau seseorang yang mengantarkan ke rumah orang tersebut karena mungkin dia kehabisan bekal, itu semua merupakan bentuk sedekah. Maka para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fa illam yaf'al dzalik, kalau seandainya seorang
tidak bisa melakukan hal tersebut. Qala fa ya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf. Dia memerintahkan seseorang untuk berbuat baik atau mengajak dia kepada yang ma'ruf. Kalau tidak bisa bantu dengan tenaganya, dia bantu dengan lisannya untuk mengajak manusia berbuat kebaikan. Misalnya apa? Dia ajak manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk melaksanakan salat, mengajak temannya untuk melaksanakan salat berjamaah di mana? Di masjid. Itu merupakan bentuk sedekah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa yanha 'anil munkar shadaqah. Sebaliknya, melarang manusia dari perbuatan yang buruk itu merupakan bentuk sedekah jemaah. Misalnya ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dia berbicara dengan orang tersebut dengan pembicaraan yang baik, dengan bahasa yang lembut, untuk melarang dia dalam berbuat kemungkaran, maka ini juga merupakan sedekah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fa illam yaf'al, kalau seandainya dia tidak bisa melakukannya, fa yumsik 'anil syarr, maka hendaknya dia tahan dirinya dalam melakukan keburukan, entah keburukan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau keburukan yang dilakukan untuk membahayakan manusia, memudaratkan manusia. Kalau tidak bisa kita memberikan kebaikan, maka kita tahan lisan kita jemaah. Kita tahan tangan kita. Kita tahan kaki kita. Jangan sampai kita memberikan mudarat kepada manusia, dan itu merupakan sedekah. Kalau antum tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan mengganggu manusia, dan itu merupakan sedekah. Anak hari ini tidak memiliki kebaikan, maka dia niatkan, ya Allah, aku tidak akan mengibahi manusia, aku tidak akan mencela manusia, aku tidak akan mengganggu manusia, maka itu merupakan bentuk sedekah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk sedekah yang sangat sederhana, benar ya? Hanya menjaga lisan. Antum tidak mengerahkan harta atau tenaga antum cukup diam, menjaga lisan antum dari menyakiti manusia. Antum jaga tangan antum jaga kaki antum agar tidak menzalimi manusia. Maka ketahuilah itu merupakan bentuk sedekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW merupakan seorang rasul yang benar-benar sangat berat ketika memberikan pengajaran kepada kalian akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takut kalian tidak mampu melakukan. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah. Jemaah, coba berapa pertanyaan yang diajukan Nabi Sallallahu Alaihi yang diajukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau tidak bisa ini apa yang kita lakukan? Sampai 5 kali jawab. Tapi Nabi SAW tidak pernah menghardik, benar gak jawab? Antum tanya mulu. Tapi Nabi SAW memberikan solusi, memberikan jalan agar para sahabat tidak berkecil hati dalam melakukan sedekah. Kalau tidak bisa ini apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW jelaskan. Kalau tidak bisa ini ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW benar-benar bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada siapa? Manusia.
Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran jamaah bahwasanya kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga hati kita dari menzalimi manusia, mengganggu manusia. Itu merupakan bentuk sedekah. Kalau seandainya kita tidak mampu memberikan kebaikan. Yang masalahnya jamaah, berapa dari manusia bukan memberikan kebaikan, justru apa jemaah? Dia menyebarkan kezaliman. Dia saja tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, malah justru sebaliknya memudaratkan manusia. Maka ketahuilah dia merupakan orang-orang yang sangat merugi, tidak hanya di dunia, dia akan juga merugi di mana? Di akhirat. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Dan hadisnya sahih ya jemaah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال حدثني أبي أن أبا مروة الغفاري أخبره أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قالوا إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين داعيا أو تصنع لأخرى. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari gurunya Musaddad dari Yahya dari Hisham bin Urwah bahwasanya telah menceritakan kepadaku ayahku yaitu Urwah ibnu Zubair bahwasanya Abu Mirwah al-Ghifari itu meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW telah menceritakan kepadaku dan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Hadis ini sudah kita baca ya dalam bab yang sebelumnya, dan Al-Imam Bukhari mengulang hadis ini untuk mengingatkan bahwasanya sedekah merupakan bentuk kebaikan yang sangat luas. Sama seperti bab yang sebelumnya, yaitu bab ma'unatur rajuli akhahu, seorang yang membantu saudaranya itu merupakan sedekah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan lagi tapi dari jalur yang lainnya, dari jalur yang lain. Kata Syekh Abdul Razzaq bahwa hadis ini diulang oleh Imam Bukhari karena disebutkan bahwasanya makna sedekah itu sangat luas. Di antaranya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk sedekah adalah seseorang memerdekakan budak yang harganya mahal. Kemudian di antara bentuk sedekah seseorang itu membantu orang yang membutuhkan. Di antara bentuk sedekah juga adalah menjaga lisan dan tangan dari menzalimi serta menyakiti manusia. Dan hadisnya sahih sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya. Hadis yang selanjutnya qala rahimahullah taala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsani Mahdi ibn Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Yahya ibn Uqail an Yahya ibn Amr an Abil Aswad ad-Dili an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah dhaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna
bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa buddi ahadikum sadaqah qila fi syahwatihi sadaqah qala law wada'a fil harami alaysa kana alayhi wizrun dzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'man sampai kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini adalah hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Dan sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah membawa banyak sekali kebaikan. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Akan tapi mereka memiliki kelebihan harta hingga mereka bisa bersedekah, sedangkan kami miskin, ya Rasulullah. Dari yang lain ini yang protes adalah orang-orang muhajirin. Dari apa yang kita dengarkan, sungguh benar-benar para sahabat Rasulullah SAW itu berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di mana? Di akhirat. Mereka bukan hasad, bukan dengki dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada orang-orang Ansar, tapi mereka iri dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Ansar dengan memberikan sedekah. Maka Nabi SAW memberikan hiburan dengan bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian bentuk sedekah yang lain? Kata Nabi SAW, satu tasbih itu merupakan sedekah. Kita mengucapkan subhanallah itu merupakan sedekah, jemaah. Wa tahmidatin sadaqah, dan seorang mengucapkan alhamdulillah itu merupakan sedekah. Bayar enggak, Pak? Mengeluarkan biaya enggak kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah? Ya. Nabi SAW mengatakan itu bentuk sedekah. Sangat ringan ya jemaah, tapi siapa yang dari kita mengucapkannya? Siapa dari kita yang lisannya sangat mudah mengucapkan tasbih dan tahmid, padahal itu merupakan sedekah. Wa bud'i ahadikum sadaqah, dan seseorang itu mendatangi istrinya merupakan sedekah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya itu merupakan bentuk sedekah? Para sahabat kaget ya bertanya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau seandainya seseorang meletakkan kemaluannya di sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bagi dia dosa? Apakah dia dicatat sebagai dosa? Para sahabat tentu mengatakan, bala ya Rasulullah, iya. Maka kata Nabi SAW, dzalik in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dan kata Nabi SAW, begitu pula jika seseorang meletakkan kepada yang halal kemaluan, maka itu merupakan bentuk sedekah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya Islam. Allah meletakkan bentuk sedekah tidak hanya dari arah atau dari sisi harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi lebih umum dari itu, bahwa sedekah adalah makna yang sangat luas, makna yang mencakup seluruh kebaikan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan seorang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang halal itu merupakan sedekah.
yang dianggap oleh manusia itu hanya sebuah kebutuhan biologis jemaah. Tapi ketika dia niatkan untuk mendapatkan keturunan, untuk melampiaskan nafsunya dengan cara yang halal, maka akan dinilai sedekah. Sungguh benar-benar agama yang sangat mulia. Seseorang melakukan hal-hal yang menurut dia itu kebutuhan duniawi jemaah. Tapi ketika dia niatkan dalam rangka melampiaskan kepada yang halal dan juga menghasilkan keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala disebabkan itu, termasuk dari sedekah yang Allah Subhanahu wa taala catat. Kita masuk bab yang selanjutnya jamaah. Qala rahimahullah taala, bab imatatul adza, bab menyingkirkan gangguan. Qala hadatsana Abu Asim an Aban ibn Sam'ah an Abi Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilani al-jannah qala imtil adza 'anit tariqin nas. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan bab yang baru, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, bab ini merupakan bab penjelasan yang lebih luas tentang makna sedekah. Bahwasanya di antara bentuk kebaikan yang ditulis sedekah adalah seseorang itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya, yaitu Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad An-Nabi, seorang yang thiqah, dari Aban ibnu Sam'ah, dari Abi Wazi', dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan sebuah faedah tentang apa yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Barzah bertanya kepada Nabi SAW sesuatu yang bermanfaat. Apa yang ditanya oleh Abu Barzah? Abu Barzah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Ya jamaah, pertanyaan sahabat, pertanyaan seorang yang cerdas, pertanyaan yang menghasilkan amal, pertanyaan yang bisa diamalkan kemudian bermanfaat dalam kehidupan dunianya dan juga untuk akhirat. Terkadang kita menanyakan sebuah pertanyaan hanya untuk menambah wawasan, atau pertanyaan yang mungkin belum terjadi di saat itu. Tapi pertanyaan yang cerdas dari salah seorang sahabat yang mulia, pertanyaan yang bisa menghasilkan sebuah amalan, kemudian bermanfaat di dalam kehidupan dunianya dan juga akhirat. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Beliau bertanya sebuah amalan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, imtil adza 'anit tariqin nas. Hindarkan, jauhkan, singkirkan gangguan dari jalannya manusia.
Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudahkah menyingkirkan gangguan dari jalan? Perlu banyak tenaga ya jamaah. Seseorang melihat di jalan ada kayu atau ada batu atau ada besi misalnya, kemudian dia singkirkan. Mudah nggak jamaah? Mudah. Ternyata itu bisa masukkan seorang ke dalam surga. Amalan yang ringan, yang mungkin sebagian dari kita menganggapnya sesuatu yang sederhana, tapi ternyata kata Nabi SAW itu mampu menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Kata Syekh, wa idza nadarna ila ahwalil muslimin fi hadhil mas'alah mas'alatul adza fi tariq najidu annahum yanqasimuna ila thalathati aqsam. Kata Syekh, kita dapati pada zaman sekarang manusia saat melihat gangguan di sebuah jalan itu ada 3 kelompok. Qismun yad'ul adza fi tariq. Qismun atau golongan mereka yang justru mengganggu manusia dengan meletakkan gangguan di jalan tersebut. Wa qismun yad'u fit tariq. Ada segolongan yang lain, yang kedua, yang membiarkan gangguan tersebut tetap berada di jalan manusia. Wa qismun yumitul adza 'anit tariq. Wa hadza akmalu ahli imani fi hadzal bab. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang menyingkirkan, yang tidak membiarkan gangguan itu mengganggu jalan manusia. Dan kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang paling sempurna. Kata Syekh, imatatul adza 'anit tariq huwa nasyi'un an rahmatin fi qalb. Seseorang tidaklah menyingkirkan dari jalan kecuali datang dari hati yang memiliki kasih sayang. Benar enggak jemaah? Dia paham kalau gangguan ini tidak dia singkirkan, dia tidak jauhkan dari jalan, maka akan mengganggu orang-orang yang berjalan di jalan tersebut. Ini menunjukkan tentang hatinya yang memiliki kasih sayang, yang membuat dia Allah Subhanahu wa taala balas dengan Allah mengasihinya, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berikanlah dan tebarkanlah kasih sayang di antara penduduk bumi. Dan di antaranya kasih sayang yang membuat dia menyingkirkan jalan, maka Allah akan memberikan kasih sayang Allah yang berada di langit dengan dimasukkan ke dalam surga. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seorang jangan pernah meremehkan kebaikan. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan ya Allah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hanya dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin tidak besar jemaah. Dia berhentikan motornya atau mobilnya, kemudian dia singkirkan dari jalan. Suatu yang sederhana jemaah. Tapi ketika dia ikhlas, dia mengharapkan dari apa yang dia kerjakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah taala hadatsana Musa qala hadatsana Uhai an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala marra rajulin muslimin bi syauqin fit tariq faqala la umitanna hadha syauq la yadurru rajul musliman faghfara. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musa At-Tabuzaki dari Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh Zakwan As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang muslim menemukan di sebuah jalan duri dalam, maka seorang yang muslim tersebut berkata, sungguh aku akan menyingkirkan duri tersebut hingga tidak mencelakakan manusia yang lain, yang berjalan di jalan tersebut. Maka kata Nabi SAW, Allah memaafkan. Kalau Allah sudah memaafkan, berarti maksudnya apa jemaah? Masuk ke dalam surga. Jemaah cuma menyingkirkan duri, hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Ini merupakan salah satu cara yang sangat sederhana jemaah agar kita termasuk dari penduduk surga. Antum mendapati sebuah jalan yang di situ ada gangguan, entah duri, entah paku, entah kayu misalnya dan yang lain yang mengganggu jalan manusia, antum singkirkan jemaah. Bisa jadi dengan hal tersebut Allah mengampuni kita. Jangan kita meremehkan sebuah amalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni seseorang karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadhal mungkin jamaah ada yang ingin bertanya sambil kita menunggu waktu untuk melaksanakan salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf ada dua pertanyaan kan. Yang pertama kan kita sering mendengar hadis bahwa setiap keturunan Bani Adam akan terputus segala amal ibadahnya kecuali tiga hal ya kan. Pertama yaitu sedekah jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang solehah. Terus saya tanyakan yang pertama, pertanyaannya, apakah semua amal kebaikan itu tercatat sebagai amal jariyah atau sedekah jariyah kan? Yang pertama. Terus yang kedua mengenai menyingkirkan gangguan. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita menyingkirkan duri di jalan aja atas rahmat Allah seseorang bisa memasukkan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah. Sedangkan sekarang ini kan banyak di jalan-jalan itu mungkin karena ada keamanan atau apa-apa kita mau masuk ke misal ke suatu tempat di portal kan. Kita pernah juga membukakan, kita diomelin gitu kan. Itu apa itu yang bertanggung jawab itu, apakah yang membuat portal itu dia punya apa istilahnya dosa gimana kan selama ini kita lihat di mana-mana pasti di portal kan. Sedangkan orang kan niat banyak orang mau hajat ke sana kemari punya hajat kan, mau masuk ke mana itu terhalang dengan adanya portal itu. Sedangkan dibuka portal itu biasa portal itu tutup dari jam 10 sampai jam 5 gitu. Kan orang hajat orang itu nggak tahu waktunya kan. Misalnya kita ada hajat jam 4, misalnya ada keperluan jam 4 pagi, kita mau ke sana masih tutup portal. Nah, sekarang itu gimana kan? Terima kasih tadi. Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan terputusnya amalan Bani Adam. Maksudnya kata para ulama, terputusnya amalan yang dilakukan oleh seseorang karena
dia sudah meninggal dunia. Jadi dia tidak bisa melakukan amalan lagi. Seperti seorang tidak akan bisa sholat lagi karena dia sudah meninggal. Juga dia tidak akan bisa bertasbih karena sudah meninggal. Sisanya sudah tidak bisa digerakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap ada amalan-amalan yang akan mengalir walaupun jasadnya sudah di bawah tanah. Nabi SAW menyebutkan pengecualian, dan tentu jamaah masalah pahala dan dosa itu harus kita dapatkan petunjuknya atau penjelasannya dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita diam, karena ini masalah pahala dan dosa. Dan Nabi SAW menyebutkan ada tiga hal yang tidak akan terputus pahalanya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Yang pertama apa? Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dengannya manusia mengambil manfaat. Atau sedekah jari. Berarti sedekah jari. Sedekah jari apa? Sedekah yang terus manfaatnya bisa diambil dan digunakan oleh manusia selama sedekahnya tersebut itu terus ada. Contohnya wakaf. Kalau sedekah misalnya 10.000, 20.000, ketika sudah 10.000, 20.000 itu dia habiskan, berarti sudah selesai. Tapi kalau wakaf, masjid atau sekolah atau rumah anak yatim misalnya, selama itu dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tua, itu amal-amalan yang akan terus dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut sudah berada di bawah tanah. Adapun yang lainnya, maka kita butuh dalil, Pak. Karena kita mendapatkan kabar tersebut dari siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak termasuk dari 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut sudah selesai saat seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, masalah portal, maka dilihat dulu maslahatnya. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau misalnya maslahatnya ternyata lebih banyak ketika di portal akan mengurangi pencurian, maka tentu itu baik. Tapi yang antum sebutkan pagi-pagi misalnya jam 10 sampai jam 5 sore, ya antum tanya alasannya kenapa seorang tidak boleh melewati jalan ini. Kalau alasannya karena untuk eksklusif misalnya, maka ini sayang sekali, jalan tidak bisa digunakan oleh manusia. Antum sampaikan kepada orang yang membuat portal, masa jam pagi orang-orang semuanya pada bangun masih di portal, ya kan? Kita sampaikan. Kalau seandainya ternyata ada alasan yang lain, mungkin misalnya jamaah justru di waktu tersebut malingnya malah lebih banyak misalnya, itu kan alasan di luar sesuatu yang biasa. Tapi kalau alasannya ternyata tidak memiliki manfaat yang baik, maka tentu antum sebutkan bahwasanya portal ini bisa jadi masuk ke dalam hadis, mengganggu menyingkirkan gangguan dari jalan. Bisa jadi antum ketika membiarkan manusia jalan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni antum dan memasukkan antum ke surga. Kasih motivasi seperti ini. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis imatatul adza anit tariq. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam.
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.